Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang linguistik dan subdisiplinnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Jasiri Santoso. Saya Adrian Duali Rashid. Saya Setiawan Nurwahid. Saya Nabila Maira. Saya Fadia Nirmala. Saya Hikmah Fadia. Saya Alia Rianti. Saya Nada Novia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang linguistik umum dan linguistik terapan dari segi bidangnya. Sebenarnya linguistik umum yaitu cabang linguistik yang mempelajari bahasa secara teoritis dan deskriptif tanpa memperhatikan penerapannya secara praktis, dan fokusnya adalah pemahaman dasar tentang bagaimana bahasa bekerja secara umum. Kemudian ada linguistik terapan, yaitu cabang linguistik yang menggunakan teori-teori dan metode-metode linguistik untuk memecahkan masalah-masalah secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembeda utama antara linguistik umum dan linguistik terapan yaitu linguistik umum berfokus pada teori dan deskripsi bahasa, sedangkan linguistik terapan berfokus kepada masalah-masalah yang ditemui di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa secara langsung mengenai struktur, cara kerja, sifat, dan lain-lain. Mikrolinguistik ini bisa juga diartikan sebagai telaah bahasa, seperti mencari unsur dalam pembentukan bahasa dan sistem dalam pembentukan bahasa. Kajiannya adalah linguistik teoritis, linguistik deskriptif seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, dan linguistik bandingan seperti linguistik historis komparatif dan linguistik konstrasif. Dan linguistik makro adalah kajian ilmu yang luas dan tidak terbatas yang berhubungan dengan interdisipliner ilmu. Linguistik makro ini juga mempelajari tentang faktor eksternal bahasa seperti aspek sosial, filsafat, kejiwaan, dan pengobatan. Kajiannya makrolinguistik ini meliputi sosiolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, dan antropolinguistik. Selanjutnya, linguistik dilihat dari segi pendekatan objek. Saya akan menjelaskan mengenai linguistik deskriptif. Linguistik deskriptif adalah studi bahasa untuk memberikan deskripsi atau gambaran berkaitan dengan proses kerja dan penggunaan bahasa oleh penuturnya pada kurun waktu tertentu. Menurut istilah, linguistik deskriptif adalah ilmu yang mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Misalnya mengkaji bahasa pada tahun 1920-an, bahasa Jawa dewasa ini, atau juga bahasa Inggris pada zaman William Shakespeare. Jadi, linguistik deskriptif artinya mendeskripsikan bahasa secara apa adanya pada masa tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu linguistik historis komparatif dan linguistik komparatif. Linguistik historis komparatif adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari perkembangan suatu bahasa atau perbandingan dua bahasa atau lebih dalam waktu yang berbeda untuk melihat kesamaan bahasa yang dibandingkan. Misalkannya penelitian terhadap bahasa Sunda, Jawa, dan Banjar pada tahun 1972 dan 1989. Sedangkan linguistik komparatif tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Di sini, linguistik komparatif lebih menekankan penelitian bahasa lebih dari dua dalam satu waktu atau satu periode tertentu. Misalkannya penelitian terhadap bahasa Sunda, Jawa, dan Dayak pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang linguistik sinkronis dan linguistik diakronis. Linguistik sinkronis adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa pada suatu waktu tanpa memperhatikan perubahannya pada masa ke masa. Linguistik sinkronis berfokus pada struktur bahasa dan cara penggunaannya pada saat ini. Contoh yang bisa diambil adalah bagaimana tata bahasa Indonesia yang dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya adalah linguistik diakronis. Linguistik diakronis adalah cabang linguistik yang mempelajari perubahan
bahasa dari masa ke masa. Linguistik diakronis berfokus pada perubahan struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Contohnya seperti bagaimana bahasa Indonesia yang masih berupa bahasa Melayu pada abad ke-7 bisa menjadi bahasa Indonesia modern seperti saat ini. Adapun hubungan ilmu linguistik dengan ilmu lainnya. Pertama adalah psikologi. Linguistik memiliki hubungan dengan psikologi dan melahirkan ilmu psikolinguistik. Apa sih yang dipelajari di psikolinguistik? Jadi, di psikolinguistik akan mempelajari bagaimana psikologi seseorang dapat mempengaruhi bagaimana dia berbahasa. Contohnya adalah dalam keadaan cemas dan khawatir kita akan merasakan gugup. Gugup bisa mempengaruhi bagaimana cara kita berbahasa. Saat kita gugup, kita bisa saja tanpa sadar mengucapkan bahasa yang terbelit-belit. Yang kedua adalah ilmu sosiologi. Ilmu ini pasti sudah sangat familiar di telinga anak IPS. Jadi, sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari sosial masyarakat. Dalam ilmu kebahasaan, sosiologi menciptakan ilmu sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini mempelajari bagaimana hubungan di masyarakat dapat mempengaruhi kegiatan berbahasa sehari-hari. Contohnya adalah seseorang yang lahir dan tumbuh di masyarakat yang berbahasa Banjar akan terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Banjar di kegiatan sehari-harinya. Adapun pembahasan mengenai keterkaitan linguistik dengan ilmu antropologi. Ilmu antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan aspek-aspek yang melekat pada dirinya. Fokus utama dari ilmu ini membahas mengenai perkembangan manusia, hubungan manusia sebagai sesama antar individu, serta bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Adapun keterkaitan dengan linguistik. Pembahasan mengenai hubungan linguistik dengan ilmu antropologi dibahas dalam sebuah disiplin ilmu bernama antropologi linguistik. Antropologi linguistik adalah sebuah ilmu yang membahas mengenai bagaimana bahasa bisa mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, serta identitas suatu kelompok masyarakat. Selain itu, dalam ilmu antropologi linguistik juga dibahas mengenai bagaimana bahasa tidak hanya dijadikan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat itu sendiri. Adapun pembahasan mengenai linguistik dan penerapannya. Yang pertama, linguistik jika diterapkan dalam dialektologi. Dialektologi ini sendiri mempelajari tentang variasi bahasa yang meliputi perbedaan dalam hal kosakata, fonologi, morfologi, serta sintaksis suatu bahasa. Penerapan linguistik dalam dialektologi sangat penting untuk memahami bagaimana bahasa bisa berkembang dalam masyarakat, bagaimana bahasa bisa mencerminkan identitas suatu kelompok, serta bagaimana bahasa bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan faktor geografis dan sosialnya. Mari kita bahas materi selanjutnya itu leksikologi dan leksikostatistik. Leksikologi itu adalah ilmu yang membahas tentang kosakata dalam bahasa. Yang dibahas dalam leksikologi ini itu ada 4. Yang pertama itu adalah awal munculnya suatu kata dalam bahasa. Yang kedua itu adalah perubahan makna diakibatkan perubahan daerah. Lalu yang ketiga itu adalah pemakaian dan awal pemakaian kata itu sendiri. Yang keempat itu adalah pemakaian kata-kata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ya kita lanjut, leksikostatistik. Leksikostatistik sering disebut juga sebagai glottokronologi. Leksikostatistik ini digunakan untuk mempelajari umur suatu kata menggunakan rumus statistik. Leksikologi juga bisa dimanfaatkan untuk menentukan bahasa induk atau bahasa proto. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dan akan menjadi sebuah manfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Dadah. Tepi. Aduh, ngapain bangun ya? A few moments later.